Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dasari, NIM I1A2190024. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Binaul Usrah fil Quran wal Hadis dalam mata kuliah Dirasah Al-Quran wal Hadis. Materi yang pertama yaitu konsep keluarga menurut Al-Quran dan Hadis. Keluarga merupakan komponen utama dalam pembangunan suatu negara. Maka apabila kuat keluarganya, maka akan kuatlah negara. Dan kekuatan di sini mencakup semua, terutama kekuatan akidah dan keluhuran akhlak. Begitu pula sebaliknya, jika ikatan keluarga retak dan punya kualitas yang buruk, maka hal tersebut akan memberi dampak negatif dan kerusakan sebuah negara akan segera terwujud. Oleh karena itu, masalah keluarga dalam Islam mendapat prioritas yang sangat tinggi. Pembinaan keluarga sesuai dengan konsep Islam adalah sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Upaya untuk melindungi keluarga dari ancaman dan kemerosotan akhlak inilah hal yang sangat penting. Keluarga menjadi lahan untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai kebenaran. Syariat Islam dengan ajarannya yang luhur dan hukumnya yang teliti telah meliputi seluruh bagian keluarga, baik keluarga dalam arti sempit maupun keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti sempit yaitu hanyalah suami, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga dalam arti luas mencakup kedua orang tua dan seluruh saudara, sehingga al-usrah dapat juga disebut al-ailah atau al-ashirah. Syariat Islam telah menetapkan aturan hubungan antara suami dan istri, kewajiban dan haknya masing-masing. Islam mengatur hubungan pemeliharaan keluarga, hubungan orang tua dan anak-anaknya, hubungan antara ulil arham dan ulil qurba, semuanya dijalin dengan ikatan moral yang kuat, menjamin semua anggota keluarga hidup aman dan tentram di bawah naungan kasih sayang yang penuh dengan kejujuran di antara semua anggotanya. Materi yang kedua itu pandangan Islam terhadap pembentukan keluarga, sebuah keluarga. Yang pertama yaitu ibadah. Berkeluarga diawali dengan pernikahan. Islam memandang bahwa pemikiran itu mencakup hal yang sangat mendasar, itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan itu adalah sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bukan saja untuk mendapat keturunan atau hanya sekedar menjaga pandangan atau hanya memuaskan naluri semata. Akan tetapi pernikahan lebih besar dan mulia. Islam memandang dengan pernikahan itu manusia dapat meningkat perilakunya ke jenjang yang lebih mulia. Pernikahan di dalam Islam hendaknya diawali dengan niat atau beribadah kepada Allah, sebagaimana tujuan penciptaan manusia. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua itu mawaddah warahmah. Untuk mendapat ketenangan, salah satu fitrah manusia yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa cinta yang di antara tulus antara suami istri tidak saja hanya bersandarkan pada mawaddah kasih semata, melainkan mencakup perkara yaitu lebih penting adalah rahmah kasih sayang. Oleh karena itu antara suami istri haruslah dengan tulus saling menyayangi di antara mereka. Yang ketiga itu perjanjian yang kuat. Allah menggambarkan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat, yaitu akad antara seorang wanita dengan seorang pria, bukanlah perjanjian semungkin masing-masing pihak dapat membatalkan begitu saja. Keterlibatan Allah dalam mengatur pernikahan adalah menyebabkan masing-masing suami istri bertanggung jawab penuh di hadapan Allah. Oleh karena itu, keduanya tidak boleh mempermainkannya begitu saja dengan mempergunakan hak-haknya dengan tidak benar atau menganggap remeh kewajiban-kewajiban yang membebani kepadanya. Materi yang ketiga itu pembentukan keluarga bahagia dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama itu memiliki pasangan yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yang artinya wanita dinikahi oleh 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agama. Pilihlah wanita yang beragama, niscaya kalian beruntung. Hadis riwayat Bukhari.
Begitu pula agar terciptanya keluarga yang islami, calon pasangan suami istri yang hendak berkeluarga agar memperhatikan prinsip-prinsip tujuan dalam pernikahan, diantaranya dibangun atas iman dan takwa sebagai fondasinya. Yang kedua, syariat atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya. Yang ketiga, akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasannya. Yang kedua itu mengetahui hak suami dan istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 yang artinya orang laki-laki sebagai wali yang berkuasa atas istri-istrinya karena kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada masing-masing dan karena belanja yang mereka berikan dan harta mereka sendiri, maka wanita soleha itu ialah yang taat dapat memelihara diri di waktu tidak ada suami sebagaimana pemeliharaan Allah. Yang ketiga itu kewajiban menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman yang artinya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dan cara ma'ruf. Yang keempat yaitu kewajiban memberi pendidikan agama. Allah SWT berfirman, perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat dan sabarlah atas melakukannya. Mendidik anak merupakan kewajiban setiap orang tua untuk selalu memberikan informasi serta menanam nilai-nilai agama, karena agama adalah pedoman hidup bagi pemeluk Islam dan merupakan agama sempurna dan diridhoi Allah SWT. Bahkan Allah mengancam agar selalu bertakwa dan meninggal dalam keadaan muslim. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.